Berikutnya setelah Kang Setiawan kita ke Kang Ridwan. Kapan ya kira-kira COVID-19 bisa berakhir? Sudah capek dengan kondisi kesehatan dan ekonomi. Sama satu lagi, apakah nanti Pak Jenderal siap menjadi presiden bila rakyat meminta Bapak sebagai capres tahun 2024? Yang terakhir bebas mau dijawab atau enggak, tapi yang pertama dulu deh. Kapan COVID berakhir? Tadi ya, kapan COVID berakhir? Kita semuanya satu pandangan yang sama ya. Kita semuanya ingin secepatnya COVID itu berakhir. Tapi yang bisa menjawab masyarakat sendiri. Sepanjang masyarakat memiliki sebuah komitmen dan tanggung jawab yang kuat untuk menjalankan 3M, maka itu juga makin cepat. Tetapi semakin masyarakat kendor, semakin abai dan tidak peduli, jangan juga banyak berharap COVID akan cepat selesai. Itu yang pertama. Yang kedua juga dipengaruhi kehadiran vaksin. Semakin vaksin itu bisa kita operasionalkan nanti, semakin juga itu membatasi. Bisa dibayangkan ya, kira-kira seperti inilah vaksin. Kita berkumpul 10 orang nih, yang 5 orang sudah vaksin, maka kemungkinan yang tertular dari 10 orang tadi hanya 4. Gitu kan? Tapi kalau dari 10 orang ini nggak sama sekali belum vaksin, maka yang kemungkinan yang tertular adalah 9 orang. Nah, itu aja lah kira-kira mudahnya gambaran itu kalau vaksin itu datang. Gitu. Baik ya. Yang tadi yang terakhir mau dijawab? Yang terakhir masyarakat yang jawab lah. Oke ya, jadi ini masih abu-abu nih ya. Tapi yang jelas sekarang istilahnya membantu Pak Presiden dulu ya, Pak Jokowi dulu ya. Kita itu prajurit bos. Jadi apa yang ada di depan mata kita itu jangan pernah goyah. Jalankan dengan sebaik-baiknya ya, karena itu sebuah amanah. Jadi jangan mikirin yang macam-macam, bekerja yang terbaik. Nanti Allah akan menentukan jalannya. Nah, jadi kita tunggu saja ya seperti apa nanti di tahun 2024 ya, Jenderal ya. Oke. Lalu Kang Angga menyampaikan, Pak Muldoko lebih enak ketika Bapak berdinas di TNI atau posisi sekarang? Lalu cara bagi waktu dengan keluarga seperti apa? Pasti kan Bapak sibuk. Nah, enak sebagai prajurit TNI atau ya pastilah. Saya dilahirkan DNA saya prajurit kan begitu. Waktu Panglima itu enak kita memimpin itu. Ya, jadi prajurit kalau suruh A ya A gitu. Jadi sekarang itu kan udah mulai nyerempet politik, jadi litingnya ke kanan, beloknya ke kirian begitu. Jadi kita harus juga pandai-pandai menyesuaikan dengan situasi tugas yang baru. Tapi apapun tugas yang paling penting adalah dijalankan dengan sukacita, dengan kegembiraan. Karena kalau enggak nanti kita menjadi stres ya. Kita jalankan saja dengan sebaik-baiknya. Kita belajar dari suasana lingkungan kerja baru. Saya sering mengatakan bahwa awal-awal bekerja saya itu nggak gampang ya. Apalagi kalau udah ditanya wartawan itu, waduh bingung juga itu. Apalagi ini begitu. Jadi ini yang salah juga yang nanya mas wartawan itu. Kenapa mas? Orang baru kerja di situ baru beberapa saat. Ditanya kanan kiri kan kita bukan komputer yang langsung on begitu kan, kita akhirnya saya belajar. Alhamdulillah juga. Jadi wartawan juga memberikan motivasi saya untuk belajar. 3 bulan saya belajar dengan tekun atas bagaimana manajemen negara itu yang begitu dinamis ya, luar biasa, persoalan juga luar biasa, apalagi dengan media sosial yang seperti saat ini. Kadang-kadang aduh, not easy lah. Betul. Bagaimana cara membagi waktu ya, memang kadang-kadang istri juga komplain dah, dengan waktu yang begitu sempit ya. Tapi mungkin istri saya juga terbiasa dengan kondisi seperti ini. Tapi ya tetaplah ya, sebagai istri, anak-anak kadang-kadang perlu ada kebersamaan ya yang semakin baik. Tapi saya semaksimal mungkin ya untuk membagi waktu itu dengan bijaksana lah ya. Yang lebih cerewet, istri, anak atau cucu nih?
Anak sama cucu lah. Anak sama cucu ya, itu susah ya. Itu susah karena pasti seorang ayah dan kakek pasti kangen ya sama cucu dan anak ya. Tapi ya itu risiko yang bisa kita ambil, tapi saya berusaha semaksimal mungkin sih untuk membagi dengan baik. Nah itu dia, jadi harus manajemen waktu apalagi dengan keluarga, karena tugas negara penting tapi keluarga juga penting ya Jenderal ya. Ya, itu penting, sangat penting menurut saya. Kita menjadi kurang berarti sebagai orang tua sukses tapi anaknya berantakan. Nah itu dia. Itu jadi value-nya jadi berkurang banyak. Baik. Tapi saya coba menjaga ini agar ayahnya baik-baik tapi anaknya juga tidak boleh ketinggalan, harus ikut baik. Barang-barang ya Jenderal. Iya. Kang Angga tadi, lalu terakhir Kang Yudi Cahyadi. Jenderal, apa pesan Anda untuk pemuda di Jawa Barat agar memiliki karir militer seperti Anda nih Jenderal? Saya ingin anak saya jadi TNI yang mengabdi pada negara. Yakinlah bahwa sekarang ini siapapun bisa menjadi apapun ya, dimanapun dan kapanpun ya. Itu. Kalau saya boleh cerita, saya dari lingkungan keluarga yang jauh di perkampungan, dulu listrik nggak ada, jalan aspal nggak ada, hidupnya susah lah, sekolah juga susah. Tetapi bisa kita lewati dengan baik. Caranya apa? Yakin. Saya akan menjadi sesuatu. Yakin dulu nih, ya. Tapi harus diperjuangkan keyakinan itu. Tidak bisa hanya keyakinan, tidak bisa hanya mimpi-mimpi, tidak bisa hanya menentukan tujuan tanpa sebuah perjuangan. Jadi keyakinan itu atau cita-cita itu harus diperjuangkan sehabis-habisnya dengan segala cara. Nah, gitu. Jangan menyerah. Dikit-dikit menyerah ya nggak bisa. Yang lebih bagus lagi, anak-anak muda harus mampu dan berani menempatkan tantangan menjadi kebutuhan. Nah, itu berjagoan gitu. Itu dia. Jadi istilahnya doa dan ikhtiar ya. Percuma kalau kita doa atau mimpi, tapi kalau kita nggak gerak, percuma Jenderal ya? Iya, nggak bisa. Saya pastikan nggak bisa. Tidak cukup dengan doa hidup ini, tapi bagaimana mensinergikan antara upaya kuat dan doa. Kalau dua-duanya disinergikan, maka pasti bisa. Pasti bisa. Dari sisi konteks itu, mungkin saya sarankan ya, saya mulai taruna sampai dengan sekarang ini, alhamdulillah, saya selalu sholat duha. Nah, ini juga sebuah ikhtiar kita ya, agar semua bisa kita jalani dengan baik kayak gitu.